Tapi statusnya pacaran nggak waktu itu? Enggak, zaman dulu kan nggak ngerti, masih kecil. Masih kecil, jadi ya udah. Lu butuh, dia butuh. Nggak pernah butuh gue sih. Lu nggak waktu itu nggak ngerti ya? Nggak ngerti masalah seks kan, masih kecil. Oke, gue balikin lagi. Berarti Pak, di saat dia butuh, lu harus siap. Harus siap. Oke, dan hampir 5 tahun dan sering melakukan. Jarang-jarang kayaknya deh. Lupa, udah lama banget. Dan paling yang berkesan di sungai. Di sungai itu sih, bener-bener paling. Ya itu dia kayak. Kok gue berani sih gue ngelakuin itu di sungai. Kalau sekarang mikirnya, dulu mah nggak ada pikiran karena gue pikir masih sepi kali dulu. Iya, dulu kan masih sepi, karena sepi banget kan. Karena nggak ada media sosial kan, sekarang kan laku. Maksudnya Pondok Halimun itu sekarang banyak orang yang kunjungi. Iya, semua orang sekarang megang handphone. Iya. Ada yang aneh dikit video. Kalau kita ke gang sedikit belok sana CCTV di mana-mana itu ya kan. Itu batu gede banget, batu kali, gue di belakangnya sama dia. Coba di sono datang lagi nggak ada batu itu lagi nggak di situ? Aduh, di sana udah gak ada saudara sih. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu konten-konten dari Hapo Channel tentunya. Dan untuk kalian semua yang ada di luar sana yang sudah komen di Hapo Channel, terima kasih banyak dan sangat luar biasa komen-komennya. Dan yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu biar lebih berkembang channelnya, biar lebih maju channelnya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, di samping saya ada sosok pria yang sungguh kekar tentunya. Membuat saya iri gitu, pengen badannya seperti itu. Dan di sini dia akan bercerita tentunya apapun itu, entah itu yang tragis, entah itu yang sedih, dan apapun itu. Jadi buat kalian semuanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, saya akan menyambut dulu nih narasumber yang ada di samping saya. Halo, brother. Halo, Bang. Oke. Boleh perkenalkan diri dulu di Hapo Channel, siapa nama, umur berapa? Halo, nama gue Hendro, umur gue 42 tahun. Mature. Oke. Hendro. Panggilannya Hendro aja ya? Boleh. Oke. Atau enggak brother lah, ya sepantaran lah kita ini. Iya, Hendro. Yes. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih sudah hadir di Hapo Channel ya. Terima kasih, sehat ya, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah sehat. Oke. Lanjut. Kita harus kulik. Siap ya? Siap dong. Hendro. Hapo Channel pengen tahu. Sejak kapan Hendro bisa masuk ke dunia yang penuh dengan warna merah buah itulah gitu loh. Itu kenapa bisa Hendro? Disebabkan apa? Atau mungkin setelah terjadi sesuatu di masa-masa kecil dulu atau bagaimana? Bisa dijelaskan di Hapo Channel pengalamannya. Oke. Kenapa bisa jadi gini? Awalnya gue tuh broken home. Oke, broken home. Jadi dari kecil itu gue nggak diurus sama nyokap. Oke. Tapi sama kakak nyokap, uwa ya. Kalau orang Betawi itu bilangnya uwa. Oke. Gue tinggal sama uwa gue tuh dari umur setahun. Pokoknya ketika bokap gue meninggal, gue tinggal sama uwa. Itu bener-bener mandiri dari kecil. Kayak nyuci baju, apa-apa tuh sendiri gitu. Bukan uwaku yang ngurusin. Maksudnya dari kelas 5 SD kayaknya itu udah mulai kayak dunia wanita tuh dipegang sama aku. Jiwanya. Dunia pekerjaannya. Oke. Kayak itu dia cuci piring kayak gitu. Gosok, masak. Iya. Oke. Aku kan seorang single parents. Jadi ya udah apa-apa tuh harus mandiri akunya kayak gitu. Ya udah dari situ aku kebawa kayak nggak feminim tapi kayak ini dunia gue gitu. Terus pertama kali juga kenalan sama cowok. Di dekat rumah tetangga gitu. Di situ tuh kayak temen-temen nongkrong gitu kan. Dulu tuh waktu SMP temen nongkrong di SMA, aku SMP nongkrong dulu kan zaman warnet ya. Telepon umum warnet itu warnet. Terus ngeband gitu. Aku nongkrong sama dia. Terus tiba-tiba itu cowok nunjukin buku stensil buku apa itu ya? Stensil, buku yang warna itu loh. Gambar-gambar itu ya?
Dewasa. Iya namanya apa ya? Stensil. Kalau zaman dulu saya itu ya, gue ya, bukan itu kartu, kayak kartu remi. Oh bukan, itu buku. Jadi Buku. ada gambar-gambar Oke. lagi ngisep, lagi ini, lagi itu, ya kan. Terus suatu ketika tuh dia ngajakin, lu bisa nggak Wis. kayak gini gitu, dia bilang gitu. Dan itu gue kaku pas diajarin sama dia. Gue nggak bisa, kan dulu tuh zaman si video yang apa sih, kaset yang gede gitu ada pitanya. Iya, kaset Itu- pita lah. Iya, gitu. itu belum jarang yang punya kan. Oke, Terus cuma buku stensil namanya, buku stensil. oke. Terus udah, lu bisa nggak kayak gini gitu? Itu ada gambarnya lagi ngisep. Oke. Akhirnya aku coba sama dia, ya udah kayak gitu. Terus Coba gue potong ya. Itu gambar itu apa namanya, normal atau kayak normal, cewek sama cowok. Oke. Terus dia bilang, lu bisa nggak kayak gini? Ya udah nyoba di rumahnya dia. Terus ya kayak gitu sih. Pokoknya seru banget sama dia gitu kan. Terus dia bilang, lu bisa nggak kayak gini gitu Oke. kan. Terus itu SMP ya. SMP. Terus di SMA gitu, jadi flashback, jadi sedikit kangen ya. Tapi ya udah cuma cerita ya. Ya. Terus suatu ketika tuh dia ngajakin kayak, bisa nggak dimasukin gitu kan. Oke. Terus aku bilang, nggak tahu, gue belum pernah kan, waktu itu kan masih SMP aku kelas 3 deh kalau nggak salah. Oke. Terus dia bilang, coba aja kata dia gitu kan. Itu tuh to be continue, maksudnya nggak langsung hari itu langsung blek gitu loh. Oke. Hari ini coba, besok coba lagi gitu sampai Nggak langsung masuk nggak kan? langsung masuk gitu. Oke. Akhirnya ya udah kayak gitu. Akhirnya masuk gol gitu kan. Oh, gol. Dari situ ya udah berlanjut sama dia tuh. Seru banget sih. Maksudnya Kenangannya. kenangan sama dia tuh banyak banget. Terus kayak apa? Kalau aku nggak mau gitu kan, nggak mau ke kamarnya dia, Oke. dia tuh nyuruh sama nyokapnya. Maksudnya? Iya nyokapnya suruh, bro lu si ini mau diminta dipijitin sama lu kayak gitu. Oke. Tiba-tiba di atas dia udah pakai sarung, udah pakai celana dalam, kayak gitu sih. Kayak terus banyak banget kenangan sama dia ya. Karena first experience ya, maksudnya Pertama kali sama dia. jatuh cinta juga pertama kali sama dia juga. Jatuh cinta enggak? Cuma Justru itu doang. cuma FWB ya. Oke. Kalau zaman sekarang bilangnya. Itu lama juga sama dia 4 tahun apaan. Sampai lulus di SMA. Terus pokoknya dari situ kayak dia mau pacaran sama cewek, dia main dulu sama aku. Oke. Terus ada suatu ketika tuh aku pernah sama dia tuh jalan-jalan sama keluarganya. Aku satu mobil dan aku di belakang duduk sama dia. Terus itu aku jalan-jalan sama dia tuh ke Salang Bintana, Pondok Halimun, Sukabumi. Oke. Terus udah, aku duduk di belakang sama dia. Dia bilang, lu ngisep punya gue aja kayak gitu kan. Padahal di depan itu ada saudara, ada kakak bibinya dia, Keluarganya lah. keluarganya dia gitu kan. Aku di belakang berdua sama dia dan Kursi berapa nih? Sorry, kursi Ke belakang. paling belakang yang bisa jadi bagasi. iya setiga gitu, kayak mobil kijang gitu kan zaman dulu itu. Udah tuh di situ aku selalu ngisep. Udahlah pas nyampe di sana Salam Bintana itu ada di situ kan ada sungai. Oke. Ada sungai, emang gila sih itu, bener-bener. Dan gue di situ. Gue di belakang batu gede gitu. Batu gede di sungai. Di sungai gue ngeliat dia. Itu bener-bener sih, tapi nggak kangen ya, cuma cerita doang ya. Gue sih udah masa lalu itu, karena sudah berganti-ganti orang kan. Oke. Sebentar gue potong. Gue lurusin lagi ya, Hendro. Lu kelas 3 SMP. Nah, yang taruhlah siapa namanya, Dani lah misalnya, tetangga. Ini teman sekolah atau anak tetangga? Anak tetangga. Oke, dia kelas berapa waktu itu? SMA kelas 1 deh, kalau nggak salah. Berarti lebih tua dari lu ya? Gue kelas 3, dia 82, gue 84. Dia kelas 2. Oke, lebih dewasa dia lah Iya. intinya. Makanya kalau misalkan dia maksa atau apapun itu, ya mau nggak mau lu nurut. Iya. Oke, dan lu ingat lagi nih berapa lama lu berjalan sama dia waktu itu? Lama sih, sampai dari dulu sekolah, di kuliah, akhirnya gue tuh SMA tuh langsung kan sempet vakum. Sekolah tuh SMP kan gue sempat nggak sekolah, sempat terputus
dulu kan gue SMP di Gang Macan tuh dekat Indosiar. Oke. Adalah SMP swasta di situ gue dulu. Oke. Gue kelas 1 naik kelas 2 itu benar-benar nggak ada biaya kan. Oke. Terus akhirnya gue tuh nggak sekolah lagi. Berhenti. Dan gue tuh masih berhubungan sama dia. Berarti selama 2 tahun itu. Oke. Ngerti gak sih? Iya. Terus akhirnya gue lanjut lagi sekolah. Dan ibunya dia loh yang biayain gue. Oke. Orang berada mungkin kayaknya. Ya karena bapaknya PNS saat itu. Jadi mungkin ibunya ngeliat kamu berteman sama dia, terus dekat, ya kan? Terus dia ngeliat kamu lulah gitu kan, kayak nggak sekolah, akhirnya dia yang biayain. Iya. Tapi orang tuanya nggak tahu kalian berhubungan seperti Nggak apa ya? tahu. Selama lihat 2 tahun lah mungkin ya, taruhlah. 2 tahun kayaknya deh. Dan selama 2 tahun itu nggak kecium sama keluarganya? 5 tahun kayaknya. Jadi nambah. maksud gue itu dari dia kelas 1. Kelas 1. Kayak iya dari kelas 1 kan gue lupa pokoknya 5 tahunan deh. Kan lanjut putus sekolah gue ulang lagi kelas 1. Bukan langsung kelas 2 kan, ulang lagi kelas 1 berarti kan itu udah setahun ya. Iya. SMP itu 3 tahun berarti 4 tahun kan nama 4 tahun. Iya, berarti kenal udah 4 tahunan. Lama juga ya. Iya, jadi pas SMA itu gue langsung ikut nyokap di Lenteng Agung. Jadi udah gak ketemu lagi sama dia. Dan saat itu pernah datang sekali ke rumah. Mungkin ada dekan, tapi rasa gue udah beda, udah gak mau, udah kayak gue tuh tipe orang yang udah bosanan. Bukan, iya, Sagittarius tahu sendiri. Jadi kalau udah ya udah gitu. Kalau udah putus ya udah gitu. Oke, Hendro. Yang gue tanya lagi nih ya, selama lu 4 tahun lah, itu lama gitu kan, lama banget itu. Lu nggak kecium sama keluarganya atau apa? Nggak pernah ketahuan? Namanya kalian sering di kamar, ya kayak lu bilang tadi tuh kayak dipijit apa? Ya pasti kan nggak pernah kepergok gitu. Nggak pernah. Oh pernah sekali sama bibinya. Oh bibinya. Oke. Dia nginep di rumah bibi. Kan gue tinggal sama bibinya kan. Oke. Jadi cerita dari ulang lagi nih ya. Oke. Uang gue kan ada anaknya. Jadi rumah gue tuh cuma 2 kamar. Jadi gue tuh tinggal sama bibinya dia. Sambil bantu-bantu gitu. Iya. Kalau tidur gue di tempat dia sambil bantu kayak bebenah gitu lah, kayak nyuci piring, ngepel segala macem. Tapi cuma dapat makan. Kalau sama ibunya dia tuh dapat dibiayain sekolah sama si cowok itu ibunya. Oke. Dibayarin sekolah terus sama uang jajan harian kalau buat sekolah gitu kan. Jadi numpang lah itu. Iya numpang gitu. Akhirnya dia nginep di situ, gue tidur di situ dan itu ciuman di situ. Terus bibinya buka pintu. Tapi akhirnya kita pura-pura tidur aja berdua gitu. Bibinya buka pintu. Akhirnya kita pura-pura tidur aja. Tapi gitu. piling tak bibinya tahu. Mereka nggak tahu sih. Oke. Ini kita flashback lagi Henry ya. Yeah. Lebih detail lagi tentang keluarga kamu. Broken home. Itu kenapa bisa kamu broken home dengan keluarga itu? Kenapa waktu itu? Boleh tahu? Karena ibuku kan anaknya banyak. Oke. Anaknya 7, aku anak paling bungsu. Oke. Terus mungkin karena ditinggal bokap, ibuku depresi atau stres kali ya, anak banyak nih. Oke. Akhirnya muntang melantung gitu, ngerti gak sih? Iya. Ini anak mau tidur sama siapa gitu. Akhirnya aku sama abangku tinggal sama wakku di Grogol gitu kan. Tinggal sama wakku ya udah dari kecil sampai SMP, SMA aku tinggal sama ibuku. Oke. Nah, ayah kemana? Ayahku meninggal. Oh, sorry. Waktu meninggal, beliau umur berapa? Bapakku. Umur berapa ya? Akunya umur setahun. Umur 4 bulan. Akunya. Masih kecil banget. Masih kecil. Berarti bapakku berapa? Nggak tahu deh, aku lupa. Oke. Nah, tadi 7 bersaudara? 7. Anak keberapa? Anak 7. Paling Bungsu. kecil? Ya, bungsu. Wis. Ya bisa jadi sih mungkin zaman dulu atau ya zaman ibu kamu lah mungkin ya. Sorry ya, kayak apa namanya ya, kepala keluarga nggak ada, terus harus menghidupi keluarga bertujuh lah gitu kan. Akhirnya kamu taruh sama Wah, itu dititipin sama waku itu, tapi itu bener-bener kayak aku harus mandiri, harus kerja bener-bener keras gitu kan. Boleh nangis gak? Nangis boleh. Ya paling menyedihkan apa waktu itu tinggal sama orang itu? Paling menyedihkan adalah bagi gue tuh
eh kalau orang kan zaman dulu tuh ya, Oke. hujan turun tuh mereka tuh seumuran gue. Mereka tuh bisa tidur, bisa makan enak gitu. Tapi gue tuh harus gojek payung. Pas gue SD tuh gue bener-bener harus pokoknya mandiri nyari uang gitu kan. Gue mau makan enak pun harus ngejek payung gitu. Iya. Gue ke Citraland itu kan rumah gue depan Citraland ya, gue nyebrang, gue ngejek payung, gue keringin duit gue itu basah-basah, gue keringin, terus gue beli Indomie pakai telur. Itu makanan ternikmat bagi gue dulu tuh, kayak gitu-gitu. Terus iya, orang keluarga gue banyak ya, abang gue banyak, tapi mereka nggak peduli gitu. Batu dua, mereka tuh, maksud gue tuh mereka harus gotong royong gitu ya. Maksudnya kayak abang pertama gue, oke, gue biayain gue sekolah deh gitu. Abang gue yang kedua nih gue kasih uang jajan sekolah nih, yang tiga pok gue kasih untuk bukunya atau segala macam. Itu gotong royong gitu. Ini enggak, mereka tuh nggak peduli dengan adiknya gitu loh. Udah, maksudnya adiknya ini kan Butuh pendidikan. bukan butuh pendidikan, butuh sosok orang yang kayak pengganti bapak gitu, ngerti gak sih? Iya. Dan mereka nggak ada gitu. Jadi gue tuh emang merindukan sosok seorang bapak dari kecil gitu. Tapi di saat gue sekarang nih kayak gue nggak dendam ya sama mereka, tapi ya udah gitu loh. Itulah kehidupan, harus berjalan, warna ya, ya harus dinikmati gitu. Itu pas gue putus sekolah pun mereka nggak mau apa sih, nggak mau ngebantuin gue sekolah gitu kan. Sampai tetangga gue dia bilang, lu mau sekolah Ndro, dia bilang gitu kan. Kalau mau sekolah tapi lu bantuin gue ya gitu. Itu yang itu terus dibilang, tapi pulang sekolah lu nanti nyuci baju, gosok gitu. Ganti-gantian tuh gue pokoknya bener di rumah dia gitu. Kayak gitu, kayak bener-bener hidup gue dari kecil udah capek gitu. Tapi karena gue pengen sekolah, terus gue pengen pinter, gue pengen gue harus bisa maju gitu kan. Dibanding abang-abang gue atau gimana gitu. Akhirnya gue sekolah, itu capek banget gue pulang sekolah, gue harus nyuci, masih manual kan. Terus gue harus gosok baju, hari ini nyuci, besok gosok, ganti-gantian aja pokoknya gitu. Baju siapa? Baju mereka 4 orang itu, Oke. tetangga, karena untuk jadi mereka tuh dari sekolah kasih uang jajan harian gitu kan gitu. Terus udah tuh SMA lulus gue bingung lagi gimana caranya biar bisa sekolah ke lanjut SMA gitu kan. Ternyata Allah tuh baik sama gue tuh pinter, dapat beasiswa dari dulu tuh ada dana bos ya, dana bos atau apa sih? Zaman dulu ya? Iya, dana dulu tuh udah ada dana bos gitu kan. Terus ya udah akhirnya gue dapat dana bos. SMA tuh lulus di Tomang SMA gue. Oke. Udah lulus gue gitu. Itu orangnya baik banget. Cuma gue datang ke dia, rumahnya di Menteng. Oke. Rumahnya di Menteng. Gue kangen banget Kamukti kalau orang nonton. Kangen banget gue sama Kamukti. Itu orang namanya Kamukti, emponya namanya Kahera. Gue kangen banget, mereka baik. Keluarga baik. Kalau datang di sana mereka orang kaya, tapi mereka tidak jijik dengan orang miskin, gitu gak sih? Dia welcome lah. Welcome, maksudnya mereka tuh nggak ada perbedaan kasta. Iya, ya welcome. Iya, jadi masuk gitu, mau makan, mau minum, mau apa silakan, dia bilang gitu kan. Kayak bener-bener baik banget itu orangnya, tapi gak tahu sekarang karena pas gue lihat rumahnya udah jadi kafe di sana. Orang yang baik itu. Iya, yang di Menteng itu. Jadi gue kangen sih sama kamu tuh, mudah-mudahan kamu tuh nonton nih. Kalau nonton ditip komen ya di bawah. Oke. Selanjutnya Hendro, kamu bilang kan tadi keluarga kamu ada 7, abang kamu boleh detail lagi, Hepot Channel pengen menggali lagi. 7 bersaudara, kamu anak paling kecil, bungsu. Iya. Terus cewek berapa, cowok berapa? Cowok 5, cewek 2. Oke. Nah terus selanjutnya kita pengen tahu lagi, maaf, waktu itu benar-benar keluarganya Hendro itu di bawah garis kemiskinan? Bener-bener. Terutama ibu lah gitu ya? Iya. Enggak, kayak mungkin ada kakaknya ibu ada, cuma ya gitu pelit. Nah ibu kamu waktu itu kerja nggak? Ibuku nggak kerja. Tapi aku kenal ibu tuh. Kan ibuku bukan menghilang ya, ibuku tuh nggak pernah datang, jarang datang. Kenal ibu ya pas sudah SMA aja deket, karena tinggal bareng sama ibu. Karena aku berpikir surga itu telapak kaki ibu ya. Iya. Jadi aku nggak pernah benci. Jadi aku tinggal sama ibu, bareng sama nyenengin ibu, walaupun nggak diurusin sama ibu gitu.
Jadi berkata masa kecil kamu sampai SMA itu tinggal sama orang lah. Iya. Walaupun kerja keras mati-matian ini banting ini itu ya itu. Sebenarnya ya kan, karena walaupun ibuku begitu, tapi kan dia seorang ibu, maksudnya yang melahirkan aku gitu. Walaupun sempat aku nanya juga, emak kecewa nggak punya anak kayak gini gitu. Terus kata ibu, ya enggak lah, kenapa gue harus kecewa? Emang gue tahu anak gue akan seperti ini, dia bilang gitu. Tahu ibuku, tapi ketika aku bawa temen laki-laki ke rumah nggak boleh diusir. Lu bawa pulang gak dia? Jangan nginep di sini kata dia gitu. Ibu tuh lucu, nama Betawi ya. Orang Betawi. Orang Betawi lucu. Cablak ya. Oke Hendro. Toh kamu juga udah tahu ya alasan orang tua kamu, terutama ibu kamu kan, itu ya karena satu ekonomi, makanya dia memberikan kamu atau menitipkan kamu ke orang lah kan, ya kan? Ya sebenarnya bukan karena ekonomi ya, karena itu depresi kan mungkin. Sorry, depresi itu udah parah banget. Iya, karena kan 7 anak masih pada kecil-kecil, suami nggak ada. Iya, mungkin ekonomi dulu dong, ekonomi. Rumah dijual sama kakaknya bapak. Terus ibuku cuma, mereka manggil emak ya. Emak cuma dikasih berapa gitu waktu zaman dulu itu. Jadi nggak bisa beli rumah gitu. Jadi depresi deh tuh. Iya, jadi ya udah anak-anaknya diurus, aku sama abangku diurus sama ini, yang udah gede udah jual koran kayak gitu kan. Astaga. Terus yang dua-duanya tuh jadi kenek atau apa gitu. Mereka tuh pada nggak sekolah. Oke. Cuma sampai SD semua. Oke. Gua nangkap. Jadi sorry ya, maaf. Iya. Ibu kamu depresi. Jadi anak-anaknya gak ditinggal. Anaknya terlantar semua. Iya. Jadi ada yang tinggal sama kakaknya bapak, sama kakaknya ibu gitu, bagi-bagi gitu. Gue kira ada sama nenek. Lu doang yang Enggak. hempaskan gitu. Enggak. Jadi dibagi-bagi. Oke, udah. Ya, jadi masa kecil kamu itu balik lagi ya depresi orang tua, akhirnya anak-anaknya mencari itu ikut si ini, si A sampai si ini. Nah, tapi ngomong-ngomong, yang kayak kamu tadi tuntut dari abang-abang kamu atau kakak kamu, mereka kenapa nggak peduli sama kamu? Kehidupan mereka seperti apa saat ini? Mungkin saat dulu. Dulu mereka kerja kok, masih bisa untuk membiayai, bisa lah pastinya. Bener itu. Bener, mereka kerja. Kakakku juga pada punya suami enak, maksudnya kerja juga gitu, bukan yang pengangguran. Iya, terus kakakku juga ada yang nikah sama orang Cina kan, maksudnya juga enak juga kehidupannya. Cuma mereka nggak peduli gitu. Ya mungkin karena udah terpisah mungkin. Iya, mungkin kayak gitu. Ya. Karena kita nggak pernah satu meja makan. Iya, satu atap. Nggak pernah berantem satu rumah gitu. Jadi itu dia lu gue gitu. Jadi ya namanya status adik kakak, tapi hatinya itu kayaknya udah mulai menjauh. Iya, tapi iya sama abangku yang di atas aku nomor 6 itu aku deket karena tinggal serumah ya. Dulunya tuh berdua. Tapi kalau itu kita tinggalkan. Tapi kalau saat ini mereka masih ada semua? Masih alhamdulillah. Sudah dekat? Enggak. Tetap sampai kayak awal dulu kejadian sampai saat sampai ini? Sekarang iya. Aku deket sama abangku nomor 6. Oke. Boleh sombong-sombongan nggak? Yang paling sukses di keluarganya Hendro siapa? Paling sukses abangku nomor 5, tapi jatuh lagi. Karena judol. Tapi menurut kamu sukses? Aku belum. Belum. Tapi adalah? Ada ada. Oke. Ya. Tapi satu lagi tentang keluarga kamu. Boleh. Setelah kejadian itu, anaknya berpencar-pencar, orang tua kamu terutama beliau nih, kan kamu bilang dari kamu sendiri nih, itu depresi. Sekarang sudah membaik? Ibu udah meninggal. Oh, sorry. Ibuku tuh 2013 meninggal, terus karena diabetes ya. Terus akhirnya enggak sih, ibuku tuh menjalani hidupnya aja gitu sama teman-temannya di pasar Minggu. Sorry, tapi pernah ketemu beliau dalam kondisi sehat? Ibuku sehat, cuma kayak dulu tuh menghindar aja tanpa kabar, nggak pernah ngeliatin anaknya gitu loh, menghilang. Tapi aku bilangnya depresi. Mungkin karena stres kali ya, karena bapakku meninggal gitu, jadi ibuku kabur kayak, aduh gue gak mau ngeliat anak gue nih banyak banget, takutnya kabur lah gitu. Mau jadi apa mereka nanti gedenya. Terus setelah ketemu berapa tahun tadi? SMA? Pas aku sunat ibuku datang. Kelas 2 SD. Kelas 2 SD ibuku datang. Pas nenekku meninggal ibuku datang. Itu tahun 90-an deh, masih kecil. Ibu datang udah kayak gitu. Jarang-jarang datang. Tapi pernah menikmati hasil uangnya? Aku?
almarhum ibumu kamu? Aku. Ya. Ibuku maksudnya Kayak contoh gini, kamu tinggal di mana dia masalah kadang suka memperhatikan kamu kasih uang. Aku kasih uang ibu. Dia? Oh dia enggak. Udah ngasih. Tapi pas SMA aku dikasih jajan sama dia. Oh. Sehari 15.000. Berarti sempat tinggal dong, Iya, tinggal bareng. SMA kan aku tinggal sama ibu. Oke, berarti bukan depresi, jadi kayak Menghilang aja. Tapi di saat dia sudah mulai kuat, seorang single parent mungkin akhirnya dia bawa aku. Akhirnya semua anaknya jangan-jangan. Enggak, satu kan mereka udah pada married, udah pada nikah. Yang kecil-kecil mungkin. Abangku udah nikah juga. Abangku nikah 2002 apa 2003. Aku tuh SMA lulus 2002. Terus udah akhirnya gitu, aku sama ibuku senengin ibuku gitu kan. Pokoknya walaupun ibuku seperti apa gitu nggak ngurusin aku, tapi kan dia melahirkan gitu. Iya. Sempat bahagiain? Sempet tapi kurang kayaknya deh. Kurangnya maksudnya karena cepat meninggalnya pas ketika aku lagi di atas, maksudnya lagi ada rezeki gitu. Ya udah bantu doa aja, bahagiain. Iya pasti. Oke, balik lagi ke dirinya Hendro. Lebih bulat lagi. Tadi kan masih kayak gamang nih gua nangkap. Berarti kalau misalkan di flashback lagi ke awal nih ya Hendro ya. Dari kecil itu berarti kayak kurang kasih sayang orang tua berarti ya. Iya. Jadi itu yang tapi waktu kecil itu jiwa kamu feminim atau fisiklinya juga feminim? Enggak, begini aja. Santai aja gitu. Aja. Enggak kelihatan malah. Enggak kelihatan. Tapi jiwanya yang kayak berontak kayak cewek jadi gara-gara pekerjaan tadi. Kayak pekerjaan wanita dipegang sama gua, kayak nyuci segala macam kayak gitu. Dan akhirnya ketemu deh tuh anak tetangga itu. Itu yang pertama kali. Iya. Yang mengajarkan Hendro tentang berbagai macam-macamnya. Pakai buku stensil. buku anjir. Tapi statusnya pacaran nggak waktu itu? Enggak, zaman dulu kan nggak ngerti, masih kecil. Masih kecil, jadi ya udah. Lu butuh, dia butuh. Nggak pernah butuh gue sih. Oh, lu nggak waktu itu nggak ngerti ya? Nggak ngerti masalah seks kan, masih kecil. Oke, gue balikin lagi. Berarti Pak di saat dia butuh, lu harus siap. Harus siap. Oke, dan hampir 5 tahun dan sering melakukan. Jarang-jarang kayaknya deh. Lupa, udah lama banget. Dan paling yang berkesan di sungai. Di sungai itu sih, bener-bener paling. Ya itu dia kayak. Kok gue berani sih ngelakuin itu di sungai. Kalau sekarang mikirnya, dulu mah nggak ada pikiran karena gue pikir masih sepi kali dulu. Iya, dulu kan masih sepi, karena sepi banget kan. Karena nggak ada media sosial kan, sekarang kan laku. Maksudnya Pondok Halimun tuh sekarang banyak orang yang kunjungi. Iya, semua orang sekarang megang handphone. Iya. Ada yang aneh dikit video. Kalau kita ke gang sedikit belok sana CCTV di mana-mana ya itu kan. inget batu gede banget, batu kali, gue di belakangnya sama dia. Coba di sono datang lagi nggak ada batu itu lagi nggak di situ? Aduh, di sana udah gak ada saudara sih. Dulu kan ada saudara nikah sama orang Sukabumi, tapi akhirnya udah cerai. Oke Hendro, kira-kira orang itu masih ada nggak sih? Orang itu masih, tapi belum pernah ketemu. Lu tahu orang itu ada? Yang mantan gue itu pertama? Yang ngajarin lu? Ada, tapi gak pernah ketemu. Terakhir pas gue udah lulus sekolah, dia tuh main ke Lenteng Agung, ke rumah nyokap. Dan gak ngapa-ngapain karena gue udah gak ada rasa. Maksudnya gue udah gak pengen. Iya, masih hidup orang ya? Masih. Ada kontaknya? Gak ada. Cuma kenal gitu aja. Tapi kalau lu bisa jelasin dia itu memang orang seperti itu atau saat ini dia sudah punya anak mungkin atau sudah punya anak, udah nikah. Udah lama dia udah nikah. Sudah nikah dan punya anak. Luar biasa Hapo Channel. Nah selanjutnya Hapo Channel, dan setelah dari pria itu yang mengajarkan Hendro bermacam-macam outdoor lah gitu kan, tapi kayaknya zaman dulu outdoor sih ya. Ada lagi nggak sih yang tersembunyi selain di balik batu gitu? Gak ada sih, udah semua itu udah aman. Udah gak ada yang aneh-aneh lagi. Oke, ya udah kita tinggalin ya Hapo Channel. Kenal cinta pertama dengan siapa? Cinta pertama gue bukan orang pertama justru. Maksudnya? Bukan orang pertama, ngerti gak sih? Ya. Justru orang yang kesekian. Jadi kayak misalkan lu kenal, kalau salah ya, mungkin gini, lu suka sama orang tapi biasa aja. Biasa, tapi nggak yang 1, 2, 3 baru lu ketemu benar-benar cinta. Iya, pas ketemu yang kelima itu benar-benar yang hati lu. Semua gue tuh gue kasih ke dia, versi terbaiknya gue kasih ke dia semuanya gitu. Sampai gue depresi juga itu. Tapi kayak gue, ya itulah, anjir itu orang emang.
Oke. Ya udah, kita pengen tahu. Hendro termasuk orang yang pacaran atau yang cuma kenal di jalan langsung? Oh, pacaran. Pacaran. Nggak suka yang Fun gitu. nggak suka. Oke. Banyak yang ngajakin tapi enggak. Oke. Apa yang ditakutin? Penyakit. Oke. Nah, selanjutnya Hapo Channel. Berarti kalau kamu suka pacaran dalam hidup kamu di saat ini umur sekian, sudah berapa kali pacaran? Pacaran. Banyak jangan-jangan. 6 sama yang Oh, terakhir. Tipe yang lama atau sebentar? Lama-lama semua. Lama-lama semua. Paling lama semana itu? Paling lama sama orang Solo. Wis. Jadi waktu itu aku ada kerja di sana. 2 bulan aku kenal sama dia. Itu sebenarnya berkesan. Itu juga ada panggilan Kerjaan lah. enggak, panggilan kata-kata cinta gitu nggak sih, kayak Sayang. saya Mimi Mumu gitu, kayak Abi. dia manggil gue tuh dia manggil gue Abi. Mimi. dia manggil gue B B E Tawon. Oke. Gue manggil Bu BOO. Itu dia yang nyuruh loh. Itu dia yang nyuruh, dan sampai sekarang gue masih kontekan sama dia. Oke. Masih dia juga kangen sama gue, dan tapi bukan dia yang cinta pertama gue, ngerti gak? Tapi dia cinta banget sama gue. Terus dia pernah datang dari Solo ke Jakarta nungguin gue. Dia jangan nonton ya. Tapi dia kayak gak nonton, dia normal kok. Cuma sama gue doang, karena dia waktu itu Normal. sama gue, iya, karena dia habis putus sama cewek. Normal kali biseksual. Cuma sama gue doang. Dia karena putus dari ceweknya itu, akhirnya dikenal gue. Dia tuh deket. Dulu kan zaman SMS ya. 2009 tuh SMS belum ada BlackBerry tuh udah ada mungkin ya. 2000. Belum deh kayaknya. Lupa deh, pokoknya SMS tuh kayak nunggu SMS dari dia, segala macam. Terus tiba-tiba kok dulu zaman Facebook ya. Oke, Facebook, Friendster. Friendster dia juga ngalamin, tapi dia pakai Facebook doang kan, pakai Facebook. Terus Yahoo jadi boost. Jadi inget. Terus di Facebook lah, di Facebook segala macam. Tiba-tiba dia menghilang di Facebook. Gak ada kabar. Tiba-tiba itu dia nikah. Dia bilang dia nggak mau nyakitin gue, biar dia nggak tahu gitu. Dan sekarang masih baik. Masih silaturahmi lah. Masih silaturahmi, masih ya. Terus kalau gue bilang gue pengen ke Solo deh, pengen ketemu lu, dia tuh welcome. Ya nanti aku kasih waktu buat kamu, buat kita, dia bilang gitu. Buat jalan-jalan segala macem gitu. Oke, selanjutnya kita pengen tahu lagi. Berarti itu yang paling berkesan. Paling berkesan itu bukan dia sih. Ya udah deh, tadi kan kayaknya ada yang loncat-loncat tentang percintaan ya, Hapo Channel. Siapa yang sebenarnya yang paling kamu cintai? Cinta pertama kamu yang mungkin yang sudah loncat berapa orang mungkin? Oh, ada orang takut pacar gue nonton aja. Ya kan, itu kan masa lalu, tidak ada masalah dong. Iya masa lalu. Orang Cibinong sih. Cibinong.